kita tidak banyak yang dicarinya dalam rangka mencari tentang Tuhan. Hendaknya kita harus ada keinginan, niat. Karena begitu banyak yang dikatakan tadi, banyak sekali aliran-aliran yang memang menurutnya dapat membawa kepada ketuhanan. Dari peristiwa tadi, bahwasanya yang diperbuat di dalam ruh itu, kita mesti hendaknya lebih paham. Tapi kita lupa bahwasanya ruh kita ini dipegang oleh Tuhan ketika tidurnya, kemudian dilepaskannya ketika kita masih hidup, dan ditahannya orang-orang yang memang sudah sampai waktunya mati. Jadi ini adalah ayat yang menyampaikan kepada kita bahwasanya ruh itu urusan Tuhan. Yas'alunaka nirruh. Sedikit sekali orang yang mengetahuinya. Jika kita mengetahui rahasia ruh, maka kita termasuklah orang yang sedikit. Biarlah sedikit yang mengetahui, yang penting masuk dalam ayat yas'alunaka nirruh. Sesungguhnya ruh itu urusan Tuhan. Ternyata ilmu tasawuf itu sendiri juga hanya dalam perjalanannya pencarian-pencarian. Karena di situ digambarkan juga gambaran-gambaran hisi. Hanya dalam tarikoh juga dengan tasawuf berbeda tingkatannya, dalam arti kepada tingkatan-tingkatan yang lebih kepada orang-orang yang suhud. Artinya orang-orang yang menjauhkan diri dari keduniawian. Dan ini tidak mungkin dilaksanakan untuk akhir zaman seperti ini. Karena di mana-mana kita banyak melihat, banyak merasakan hal-hal yang bagaimana kita tidak bisa melaksanakan suhud itu sendiri. Kalau taslim mungkin bisa berserah diri kepada Allah. Ya, saya sudah berserah diri. Ternyata tidak bisa dikatakan kita sesuai dengan taslim itu sendiri, berserah diri. Sekarang rata-rata berserah diri adalah dengan kesabaran, ternyata juga tidak sabar. Banyak orang tidak sabar karena tidak paham. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua sebagai umat yang ingin mencari ridho Allah. Hadza inallah. Jadi kita ini sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para aulia dan anbiya 124.313 yang telah dibuktikan oleh Allah di dalam Qur'annya, dan beliau sudah membuat kepada kita itu sebagai itibar, ajaran yang memang harus kita laksanakan. Dan ini adalah sebuah penggambaran untuk mencapai kepada tingkatan tasawuf yang sebenarnya itu adalah akal-akal daripada akal kita. Artinya tidak bisa membawa kita kepada ketuhanan yang menurut kita adalah bahwasanya Allah dan Tuhannya, bagaimana kita hendak melihat, sementara Allah itu zat yang meliputi alam semesta ini. Dan kemudian ada beberapa lagi bahwasanya saya ingin menjawab pada kesempatan ini pertanyaan dari Tanjung Balai Asahan, Bapak Isman Punggul. Beliau menanyakan, wali-wali itu sudah meninggal, kok masih memberi pelajaran? Dalam hisi atau dalam penggambaran, boleh jadi nggak usah kita bicara wali. Kita sendiri, ruh kita tidak mati. Artinya ruh memang tidak mati, dan segala apa yang diperbuat di dunia boleh jadi digambarkan di dalam alam hisi itu sendiri. Dan itu sampai kiamat. Dan itulah sebagai bukti bahwasanya amalan seseorang itu, seperti dikatakan, sebiji zarah pun
maka akan dihisab. Kalau memang itu hisabnya yang baik atau amalan yang baik, tentu menjadi pandangan hati atau cahaya kita yang baik. Memang inilah yang dibuktikan bahwasanya segala perilaku yang baik maka akan memunculkan yang baik-baik. Kemudian belajar juga dari bahasa cahaya. Mungkin kita punya sepeda. Sepeda itu ada namanya, kalau zaman dulu ada tempat lampu, kemudian ada penggerak lampu. Artinya ada sumber lampu. Bagaimana pola pikir kita atau ruh kita berjalan seperti lampu di sepeda. Begitu rodanya tergerak, muncullah cahaya. Begitu tergerak, muncul cahaya. Artinya pergerakan kita ini langsung ada di lauh mahfuz. Ada daripada bukti pergerakan kita. Apalagi seorang waliullah seperti Sunan Kudus, juga beliau memberikan pelajaran bahwasanya sesuatu pengajaran hingga sampai kiamat. Nah, ini jawaban saya kepada Bapak Isman Bunggul yang di Tanjung Balai Hasan. Mudah-mudahan dapat diterima. Kemudian, dari semua rangkaian-rangkaian tasawuf ini sendiri, juga bagi pribadi saya, belumlah menjawab persoalan-persoalan hati. Karena ketika itu, walaupun sudah melakukan amalan sholat, namun hati ini tetap bergejolak. Yang dikatakan zulumati ila nur belum terbukti. Karena belum ada pemahaman yang sesuai. Artinya dalam hati kita menyatakan jangan sampai kita meraba-raba. Karena sesungguhnya meraba itu karena kita tidak punya ilmu atau pengetahuannya. Dikatakan barang siapa yang mengerjakan tidak ada ilmunya, sesungguhnya itu dosa besar. Di surat Al-Isra. Apalagi kalau kita tidak tahu sama sekali. Mengerjakan sesuatu, tidak ada ilmunya, maka lebih baik jangan dikerjakan. Nah, ini adalah sebagai akhir daripada perjalanan di tasawuf selama 3 tahun yang konon katanya di situ makin dalam. Ternyata kalau saya pribadi saya lihat semakin dalam, semakin tinggi pula hawa nafsu kita. Seolah-olah orang lain tidak tahu. Seolah-olah orang lain banyak dosa. Ini yang belum dapat diterima oleh akal pikiran kita. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun, karena di dalam kita mencari ridho Allah, hendaknya kita mesti ingat. Kalau memang kita sudah dekat dengan Allah, tentu akan tentram hatinya. Itu udah jaminan. Ya ayyuhalladzina amanu tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub bi dzikrillah. Hei orang beriman, mengingatlah Allah, maka hati akan tenang. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Hati akan tenang kalau kita mengingat Allah. Persoalannya di mana yang dapat kita sampaikan? Siapa yang mengingat di sini? Atau siapa yang dzikir? Dan siapa Allah itu sendiri? Kalau Allah zat, kapan bisa bertemu? Dan ini adalah hal yang mustahil. Artinya pemahaman ini perlu dikali lagi. Siapa yang mengingat, agar yang ingat sampai kepada yang diingat. Kembali kepada hadis yang dikatakan barang siapa yang mengucap nama atau menyebut nama tanpa tahu yang punya nama, sesungguhnya kafir. Ini menjadi bahan pertimbangan. Man abda al-asma
faqad mana kafaro. Man abda al-asma duma mana faqad kafaro. Barang siapa yang menyebut nama, tidak tahu yang punya nama, kafirlah. Kemudian ketenangan kita itu, ketenangan hati kita adalah bagaimana kita mengingat dan harus mengingat yang diingat. Katakanlah itu mengingat kepada yang subhanallah, yang maha suci. Allah maha suci, tentu harus diingat pula. Sebagaimana para aulia dan anbiya menyampaikan di atas benda yang disampaikan. Yang menyampaikan harus sudah tahu yang punya, yang disampaikan itu. Artinya, menyampaikan di atas benda yang disampaikan itu. Harus paham. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan masalah tasawuf. Dan ini tidak lebih dan tidak kurang adalah atas yang saya alami ketika saya mencari Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan salah satunya ini tasawuf sebagai media untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena tasawuf menurut saya adalah pemikiran yang tinggi, tapi banyak falsafat atau filsafat, cernaan-cernaan yang kadang-kadang saya sendiri tidak logika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.